Semoga bahagia untuk seluruh makhluk yang mendengarkan. Selamat datang di podcast Ranah Horor. Di episode pertama di YouTube. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Karena momennya pas banget ya, Ro. Kita launching episode pertama podcast Ranah Horor di YouTube. Di Pas bulan Ramadan. Masya Allah. Nah ini kan jadi sobat-sobat parah itu tidak takut ya, Ro. Betul. Ya. Waktu mendengarkannya bisa nanti sambil Buka puasa atau sahur. Sahur kan, biar makin merinding disco. Yoi. Biasanya kalau aku sih dengar nyari-nyari horor-horor gitu tuh pas mau menjelang sahur gitu loh. Kan biar asik kan, Ro. Yoi. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk sobat-sobat parah mendengarkan waktu di jalan. Betul. Waktu mau OTW buka puasa di rumah kan. Betul. Kan nggak ada takut-takut lagi tuh, udah maghrib kan, tidak takut karena katanya sih kalau dari kitab kan memang di rantai ya. Yoi, dibelenggu. Wah, Masya Allah. Dan kita tidak lupa untuk say hi sama sobat parah yang sudah menunggu berapa tahun, Bro? Gak tahu berapa tahun sudah kita janjiin bakal keluar di YouTube gitu kan. Iya loh, di episode awal-awal itu kita sudah menjanjikan, wah tenang aja, ini beberapa bulan kemudian kita akan membuat YouTube. Tidak terjadi. Nah, makanya kita launching episode 1 ini pas di bulan Ramadan biar menemani sobat-sobat parah berbuka puasa sama sahur ya, Ro, ya. Betul. Asik. By the way, ini audionya tetap kita upload di Spotify gitu kan? Tetap. Nah, kalau untuk sobat-sobat di Spotify nih, ini adalah episode 45. Itu dia, gue lupa dong. Aku lupa banget episode berapa? 45 ya? Iya, jadi buat yang prefer untuk dengerin doang ya silakan ke Spotify. Kalau yang pengen lihat visualnya kita gitu tag podcast ya datang ke YouTube ya. Bener. Nah, kelihatan kan kami itu nggak menyeramkan kok. Tenang aja. Kami friendly banget. Yo, kurang friendly apa suara kita selama ini gitu. Bener. Terus kita juga selama ini teman-teman juga selama ini Mas Toro sama Mas Drian ini wajahnya kayak gimana sih? Nah ini kita itu ganteng maksimal, friend. Asli. Maksimal. Mentok maksudnya. Sampai sini aja, udah nggak bisa nambah lagi udah. Susah mau ditambah lagi, jadi udah mentok segini aja. Nah, karena kita sudah intro nih, Ro. Betul. Kita sudah intro, kita sudah menyambut sobat-sobat parah yang ada di YouTube ya. Nah, ada juga di Spotify. Betul. Jangan sampai merasa terlupakan gitu. Tenang aja. Karena sebelum teman-teman nonton episode kami yang di YouTube ini, jangan lupa buat nonton yang di Spotify ya. Betul, karena ada banyak cerita-cerita dari teman-teman kita juga, ada cerita pribadi, cerita kiriman gitu ya. Betul. Di Spotify. Dan besok pun di episode-episode selanjutnya kita juga akan mendatangkan tamu yang ceritanya seram-seram. Nah, seperti itu. Apa itu? Serem. Spom. Ini kan yang dengerin kan nggak bisa tahu kan. Kok ketawa kenapa? Nah ini YouTube. Makanya nonton YouTube. Ini tadi ada sebuah trik kengerian yang dilakukan serem kan Mamang Toro ya. Nah di episode pertama ini kita mau ceritain apa sih? Wah, kita kebetulan mendapatkan cerita yang kita cari di internet. Oke. Ceritanya ini lumayan panjang. Seperti biasa kan kita bagi 2. Iya, seperti biasa ya. Yoi. Asik. Gimana langsung aja kita bacain? Iya, kita langsung. Aku mau disclaimer dulu nih. Apa itu? Jadi sebenarnya nih, sobat-sobat parah nih, kami itu nggak enak banget ya, Ro. Susah ya minumnya. Susah banget ya. Kalau dulu kan gitu. Sekarang kan kelihatan ya. Iya, sekarang kan kelihatan ya. Tapi nggak apa-apa, digeser nggak apa-apa. Nah, mau disclaimer dulu. Ini minuman-minuman keren yang ada di depan kita ini, yang lagi di depannya Mas Toro ini, warnanya hijau. Apa tuh? Wah, ini adalah
bubuk matcha. Matcha Ci. Matcha. Green tea. Jadi ini buatan kita sendiri, homemade. Tapi semisal nih, Mas. Kan kita nggak mungkin ya minumnya gini terus gitu kan. Iya kan. Bisa aja gitu kan, ini ada botol kopi, ada botol apa gitu, makanan snack apa gitu kan. Kita sangat terbuka sekali. Benar. Untuk teman-teman yang mau mengiklankan produk di sini. Nah, itu dia. Ini adalah topik yang ditunggu-tunggu sama Kodim dari tadi kan. Dari tadi dia menunggu ini mana ini. Nah, tapi jangan salah. Yang di depan aku ini juga adalah Americano dengan hint buah-buahan yang lucu. Mantap. Buah-buahan. Lucu soalnya. Lucu. Iya. Cuman teman-teman akan bisa menikmati hidangan-hidangan minuman kita yang ada di episode kali ini di kedai kita selanjutnya ya, Ro, ya. Yoi, bener banget. Itu pokoknya stay tune terus pokoknya ya. Nah, udah. Enggak. Kita langsung lanjut cerita ya. Oke. Ceritanya di sini kita samarkan nama pengirimnya ya. Alright. Semisal nanti pengirimnya ternyata menonton video ini terus, oh Mas itu cerita saya, tolong dikasih kredit, nanti hubungi aja kita, nanti kita kasih kredit, kita kasih tahu namanya. Benar. Tapi kalau tetap mau under the radar gitu, oke. Anonymous ya? Anonymous, kita samarkan. Tapi ceritanya ada di internet. Judulnya Hidup Kembali. Wah. Dari judulnya aja serem ini, Ro. Oke. Ini saya alami di tahun 2013 lalu. Tahun itu aku baru kelas 2 SMP. Waktu itu aku tinggal di rumah dinas di depan SMP tempatku sekolah. Bersama adikku Dewi, kakakku, abang ipar, dan keponakanku Ica yang saat itu masih bayi. Suatu hari ada seekor ular hitam masuk dalam rumah kami, dan waktu itu kami belum tahu ular itu ular jenis apa. Tapi sekarang bisa kita sebut sebagai ular kobra. Ular itu masuk dari pintu belakang rumah. Kakak yang sedang mengayun anaknya di dekat dapur langsung teriak kaget dan refleks lompat ke arah kami di ruang tamu. Ponakanku pada saat itu masih di dalam ayunan. Abang ipar yang memang sangat takut dengan semua binatang langsung meneriakiku untuk mengambil apa saja untuk memukul ular tersebut. Ular itu bergerak ke arah dapur. Tidak ada alat atau benda yang bisa kugunakan selain sapu. Dengan membawa sapu, aku masuk ke dapur dan memukul ular itu berkali-kali. Ular itu pun keluar dari sana, menuju ke arah belakang rumah kami. Aku mengejarnya, tapi ular itu sudah menghilang. Mungkin ular itu masuk ke semak-semak. Karena di belakang rumah kami, ada bangunan yang sudah ditutupi pepohonan ubi-ubi dan rumput-rumput liar. Setelah kejadian tadi, kami sama sekali tidak berpikir bahwa kemungkinan ular itu akan balik lagi. Karena biasanya, kalau itu hanya sekedar binatang, bukan jelmaan ataupun siluman, pasti tidak akan kembali lagi ke rumah ini. Apalagi dia tahu rumah ada Gimana ngekatnya kalau Nggak apa-apa, santai aja. Oke, ulangi ya, sorry. Apalagi dia tahu rumah itu adalah rumah yang berpenghuni. Meskipun binatang, ular tetap memiliki rasa takut dengan manusia. Mereka hanya menyerang kalau merasa terancam. Itu menurut aku ya. Dan kalau tadinya aku memukul ular tersebut sampai luka, aku tidak salah. Karena ular itu duluan yang masuk ke dalam rumah. Malam harinya sekitar jam 9 malam, aku dan Dewi sedang mengerjakan PR di tempat tidur di ruang tamu. Tiba-tiba kami mendengar suara seperti
desisan. Aku dan Dewi saling pandang. Dewi berkata, "Suara apa itu, Kak?" Aku membalas, "Aku nggak tahu. Kita lihat dulu ke WC atau ke dapur." "Ah, enggak lah, aku takut. Kakak aja yang ngecek," kata Dewi. Aku pun kemudian mengecek ke sumber suara. "Ya Tuhan, Dek. Lihat sini. Ini apaan? Taliban atau ikat pinggang? Ambil senter, bawa sini." Aku pun mengarahkan senter ke benda tersebut. Setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata benda tersebut memiliki kepala dan ekor. Ternyata itu ular yang ukurannya sama persis seperti yang tadi sore masuk ke dalam rumah. Pelan-pelan aku mengambil sapu yang digantung di dekat dapur, tapi sepertinya ular itu tahu kalau dirinya akan dipukul. Ular itu langsung bergerak keluar menuju pintu belakang. Aku langsung membangunkan kakak dan suaminya yang sedang tidur pulas. Kak, bangun Kak. Ada ular yang tadi sore masuk ke rumah lagi. Cepat Kak." Kakak langsung melek dan keluar untuk ngecek. "Mana ularnya?" "Aku baru aja tadi ke belakang lewat. Kayaknya ularnya lewat bawah pintu," kataku. Kakak kemudian membalas, "Coba dicek di dapur dan cek di sudut-sudut ruangan." Kami pun ngecek di setiap sudut ruangan. Di depan WC kami menemukan kulit ular. Kemungkinan ular itu sudah lama berada di dalam rumah sebelum aku dan Dewi menyadarinya. Kulit ular itu lumayan panjang, kira-kira semeter, dan kulitnya itu masih utuh, tidak rusak sama sekali. Kakak kemudian menyuruhku membuang dan membakar kulit ular tersebut. Malam itu kami merasa sangat khawatir karena kejadian itu. Kami masih takut kalau ular itu datang lagi. Dan untuk jaga-jaga, aku memutuskan untuk tidak tidur. Setelah 2 jam mengawasi setiap sudut rumah, bolak-balik depan kamar, dapur, dan WC, aku kemudian merasa mengantuk yang tidak tertahankan. Aku rebahan di samping Dewi di ruang tamu. Niatnya tadi cuma tiduran sebentar, tapi aku malah ketiduran sampai pagi. Setelah bangun, aku cuci muka dan lihat kakak udah ready di dapur, masak untuk sarapan kami. Aku bertanya ke kakak, "Bangun jam berapa Kak?" Kakak kemudian menjawab, "Jam 3 tadi. Karena kebangun dengar suara di belakang rumah." "Hah? Suara? Suara apa?" "Suara seperti orang yang lagi nyangkul. Lalu ada suara sapu. Jadi kakak bangun dan ngecek keluar. Tidak ada orang sama sekali. Dedaunan tempat sampah juga gak ada yang berantakan. Tadinya kakak pikir itu suara kucing yang ngais-ngais sampah. Tapi kalau suara cangkul, gak tahu ya itu suara kok tetap ada. Tapi pas kakak cek keluar, ternyata tidak ada orang. Malah suaranya dekat banget. Untungnya itu sudah mau pagi. Jadi kakak nggak takut-takut banget." Seperti itulah percakapan kami. Pagi itu selesai mandi dan sarapan, aku dan Dewi berangkat ke sekolah. Tapi kakak iparku kebetulan libur, jadi kakak dan bayinya ada yang menemani di rumah. Di sekolah, aku dan Dewi cerita ke teman-teman tentang kejadian itu. Mereka bilang kalau di situ memang angker. Mereka juga bilang sebelum kami tinggal di situ, ada satu keluarga kecil yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak perempuan mereka yang masih TK. Awalnya keluarga kecil itu diganggu oleh suara-suara aneh setiap malam. Seperti suara cangkul, sapu, suara orang jalan keliling rumah, dan masih banyak lagi. Karena merasa sering terganggu oleh hal semacam itu, si bapak atau si suami katanya mencari orang pintar untuk membersihkan tempat itu dari gangguan makhluk tak kasat mata. Tapi bukannya membaik, malah gangguannya jadi lebih ekstrim. Bahkan sampai si anak mereka digangguin
hingga jatuh sakit. Setiap malam si anak demam tinggi, badannya panas dan suka bicara sendiri sambil matanya melihat ke plafon rumah. Setelah 3 hari sakit, neneknya datang untuk menjenguk. Katanya si nenek, dia melihat sosok kuntilanak nangkring di plafon. Dengan posisi nempel di atap plafon gitu, seperti kita dalam posisi tidur telentang. Si nenek juga bilang kalau kuntilanak itu memang tinggal di situ alias penghuni lama. Dan si Kunti tertarik dengan si anak yang tadi, yang kemudian mengakibatkan si anak diganggu hingga jatuh sakit. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah dadakan dari situ esok harinya. Setelah ditinggal oleh keluarga itu, ada juga seseorang guru muda, sebut saja si Cantik, yang tinggal di situ. Tapi naasnya, baru beberapa bulan tinggal di situ, guru Cantik ini bertingkah aneh, pemalu, takut, dan tertutup banget sama tetangga-tetangganya. Yang kemudian guru tersebut mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di pohon kelengkeng di belakang rumah, menggunakan besi yang berbentuk es yang dikaitkan di cabang pohon kelengkeng, lalu di bawah besi itu diikatnya tali. Mendengar cerita itu, aku ingat kalau Dewi adikku pernah cerita. Katanya mimpi melihat kuntilanak di atas plafon. Dan soal kejadian naas yang terjadi di belakang rumah itu, memang ada besi dan tali yang masih menggantung di cabang pohon kelengkeng itu. Perbedaan dari cerita mereka dan yang kami alami sebenarnya banyak. Kalau kami hanya merasa terganggu oleh ular yang datang berkali-kali ke rumah. Setelah jam pelajaran selesai di hari itu, aku tadinya mikir mau cerita ke kakak, tapi aku ragu. Aku takut ada efek yang tak terduga yang tidak diinginkan, mengingat kami masih tinggal di situ. Sepulang sekolah, ketika sampai di rumah, aku dan Dewi mendengar suara kakak dan abang ipar yang ribut di dapur. Bukan berantem, tapi teriak, "Mati kau, mati kau!" Aku langsung lari ke dapur untuk ngecek. Ternyata ular itu lagi. Kali ini ular itu harus mati. Gak bisa dibiarkan keluar hidup-hidup, kataku dalam hati. Aku pun ikut memukul ular itu dengan pisau dapur. Terdengar absurd emang, tapi gak ada benda lain yang bisa kugunakan selain itu. Sedihnya lagi, udah pisaunya pendek, tumpul pula. Secara tidak langsung memang menyerahkan diri banget ke ular itu. Tapi ya sudahlah. Ular itu kami pukul berkali-kali sampai akhirnya ularnya keluar. Dan lagi-lagi ular itu keluar menuju pintu belakang. Aku langsung mengejarnya sambil terus usaha memukul sampai kena. Hanya saja ular itu memang sangat cepat. Sampai di belakang rumah, ular itu berhenti di depanku. Seperti mau menyerang. Bodohnya aku, tanpa berpikir panjang, aku langsung memukulnya lagi. Ular itu pastinya langsung menyemburkan racun ke kedua mataku. Berasa banget ada air yang masuk ke dalam mata, dan langsung kukucek. Kakak yang menyadari itu membawa langsung masuk ke rumah. Wah, ini kurang nih. Kakak yang menyadari itu membawa aku langsung masuk ke dalam rumah dan menyuruhku merendam wajah dalam baskom berisi air. Kata kakak, "Jangan dikucek matanya. Rendam dalam baskom ini. Buka matamu dalam air beberapa detik, lalu lakukan berulang-ulang." Aku menuruti saja. Setelah beberapa menit, masih belum berasa apa-apa. Sampai akhirnya pelan-pelan mataku rasanya perih, gatal, dan panas. Aku mau mengucek mata, tapi kakak menahan tanganku sambil terus bilang, "Jangan dikucek." Di luar sana, abang ipar masih terdengar memukul sesuatu. Entah itu ular atau tanah yang dipukulnya. Karena dia memang sangat penakut. Aku mulai mengeluh dan ngos-ngosan mau nangis. Kakak lalu pergi ke rumah tetangga untuk minta tolong sambil menghubungi orang tua kami di kampung.
Sekitar 15 menitan kakak datang dengan ditemani Pak John, yang mana merupakan guru SMP kami. Aku dengar suara Pak John yang bilang ke abang iparku, "Bunuh ular itu supaya bisa diambil otaknya untuk mengolesi mata adikmu." Dengan dibantu Pak John, ular itu berhasil dibunuh dan diambil otaknya, lalu dioleskan ke mataku. Bersamaan dengan itu pula, kedua orang tua kami datang. Hari itu aku dibawa ke rumah sakit untuk dicek apakah masih ada bisa ular atau tidak. Sebelum berangkat, ular tadi dibakar di bawah pohon kelengkeng. Kami pun berangkat perjalanan kurang lebih 1 jam. Kami sampai di rumah sakit, setelah diperiksa oleh dokter, katanya aman. Tidak ada bisa ularnya. Aku juga cuma dikasih obat tetes mata dan antibiotik karena tidak ada luka yang serius di area mata, dan aku pun dibolehkan pulang atau rawat jalan. Sebentar aku cek, kok ini panjang banget ya? Iya makanya. Bener kok, bener. Ini part 1 masih. Sesampainya di rumah, aku merasa pusing dan ngantuk banget. Mungkin efek obat. Aku pun langsung tertidur sampai malam. Karena tidur terlalu cepat, aku kemudian terbangun di tengah malam. Dan rasanya aku haus. Aku pun ke dapur untuk minum. Setelah itu kembali ke tempat tidur. Tapi karena kami tidur di ruang tamu, posisi kaki ke arah pintu. Artinya posisi kepala jika diangkat langsung menghadap ke pintu dan jendela. Oh, oke. Jendela kami itu dari kayu, tapi ada celah-celahnya, dan kebetulan lampu luar atau lampu teras itu nyala, walaupun tidak terang. Jadi aku bisa melihat jelas kalau ada sesuatu di luar jendela. Ketika mau rebahan, aku melihat seperti ada seseorang berdiri di depan jendela, menghadap ke arah dalam rumah. Aku tidak tahu pasti warna kulitnya. Aku tidak tahu pasti itu warna kulitnya yang hitam atau orang itu memang menggunakan kaos hitam. Yang jelas, aku melihat mata sebelah kanannya mengedip berkali-kali. Aku hanya diam menatap. Itu terjadi selama beberapa detik sampai akhirnya aku merasa diriku bukan aku. Secara perlahan aku hilang kesadaran. Rasanya seperti tidur tapi berjalan keluar rumah. Ketika membuka mata, aku melihat hutan yang luas yang hanya diterangi cahaya bulan. Aku di mana ini? Sadar kalau aku sudah beda tempat, aku teriak memanggil mama, bapak, dan menyebut nama abangku. Berkali-kali ku panggil, tapi sepertinya suaraku malah bergema di udara saja. Tolong aku Tuhan, aku di mana? Aku mau pulang, aku takut. Aku harus bagaimana? Kemana? Melangkah tak tahu arah, aku hanya menyusuri jalan hutan yang sangat luas itu. Tiba-tiba terdengar suara desis. Tapi aneh, suara desis itu bersahut-sahutan. Apa itu suara ular? Kenapa suaranya begitu? Apakah lebih dari satu? Sungguh tidak tahu mau lari kemana, aku tetap berjalan pelan-pelan, melihat ke sekeliling. Tidak ada seorang pun yang ada di sana. Tapi, dari kejauhan, aku melihat kabut tebal. Tanpa pikir panjang, aku lari ke arah kabut itu, berharap menemukan jalan atau seseorang di sana. Oh, syukurlah, terima kasih Tuhan. Aku melihat abangku berdiri di ujung dekat kabut itu. Dia menggunakan kemeja putih dan celana panjang warna putih. "Abang!" kataku teriak memanggilnya. Abang menoleh dan mengulurkan tangannya, memanggilku dengan gerakan tangannya. Aku langsung lari dan mendekat dan menyambut tangannya. Seketika aku terbangun dan kaget melihat wajah orang-orang rumah yang panik dan pucat. Anjay, panjang ya Rok? Panjang ya. Panjang ini.
Aku lanjut ya. Lalu aku berkata, "Mak, Bang, aku kenapa? Apa aku sudah di rumah? Ini bener kalian?" Tanyaku. Mamaku menjawab, "Kamu ingat kami, Nak? Kamu tahu ini Mama? Kamu kenal saudara-saudaramu? Kamu sudah kembali?" Tanya Mama dengan wajah yang sangat khawatir. Matanya yang merah dan air mata yang mengalir. Jelas terlihat bahwa Mama bingung. Lalu aku menjawab, "Iya Mak, aku sudah sadar. Aku kenal kalian. Aku tadi dijemput sama abang. Apa yang terjadi, Mak?" "Mama, kami khawatir kamu tidak kembali, Nak. Keadaanmu tadi sangat menyedihkan dan menakutkan. Kamu bilang kamu sakit, tapi yang penting kamu sudah sadar." Kakak lalu menyodorkan air putih dan mereka menyuruhku untuk tidur saja. Aku hanya memejamkan mata, tapi telingaku mendengar percakapan mereka. Mereka bilang, aku mengamuk, teriak, nangis, minta tolong dan memberontak seperti mau lari keluar. Bersamaan dengan itu, mereka mendengar suara-suara aneh dari luar. Seperti suara orang jalan, batuk, mencangkul, sampai suara orang nyapu. Aku juga mendengar Mama bilang kalau aku harus pulang kampung dulu untuk pengobatan. Yang jelas bukan dokter. Pagi harinya, adikku sekolah sendiri dan aku ikut orang tua dan abangku pulang kampung. Di kampung aku kembali kesurupan dan bahkan aku melukai kakak sepupuku dengan kuku sampai berdarah karena mereka menahan dan memegangku. Setiap kali kesurupan, aku tidak merasakan apa-apa. Tapi aku selalu berjalan di dalam hutan seperti kejadian di awal. Aku kembali tersadar setelah bertemu dan menyentuh abangku. Pernah, suatu malam, aku baru sadar dari kegilaan itu. Dan aku merasa sangat lapar. Aku pun ke dapur dengan ditemani Mama. Ketika sedang makan, aku mencium bau busuk yang sangat menyengat. Seolah-olah sumbernya ada di dekatku. Ketika melempar tulang ayam keluar, aku melihat ada sesuatu seperti kain yang melayang-layang persis di depanku. Aku perhatikan dengan fokus sampai mendongak ke atas. Ternyata itu adalah kuntilanak. Aku belum berpikir apa-apa. Badanku sudah terlempar jauh sampai terpental ke lantai. Orang-orang yang mendengar suara rintihanku langsung berlari ke dapur dan mendapatiku sudah kejang-kejang. Tapi aku sendiri tidak merasa begitu. Setelah terpental, aku langsung tidak sadarkan diri dan yang aku tahu bukan itu saja. Ini lebih parah. Suatu pagi, ketika orang rumah pada kerja, di rumah hanya ada aku dan kakak iparku yang beberapa bulan lalu habis melahirkan. Kakek ipar sedang sibuk di dapur, sedangkan aku tiduran di kamar. Karena gak mampu bangun, aku berusaha memejamkan mata, mencoba untuk tidur. Daripada merengek kesakitan, kasihan juga kakak iparku. Dia lagi repot dengan kerjaan rumah dan bayinya. Tapi ketika sedang tidur, aku merasa ada yang menyentuh kakiku. Aku pun bangun dan melihat ke sekeliling. Di samping tempat tidur, samar-samar aku melihat seperti bungkusan putih atau kain. Tapi kayak ada kepalanya.
Aku juga lihat bungkusan itu mendekat ke arahku. Dan untuk kedua kalinya aku terlempar ke sudut kamar. Terpental menghantam lemari. Aku pun kembali tidak sadarkan diri. Mungkin kakak ipar mendengar suara dari kamar dan berlari memanggil orang rumah yang sedang panen di kebun sawit. Entah apa yang terjadi selama kakak meninggalkanku, karena kebun sawit lumayan jauh, paling tidak 1 jam kalau jalan kaki. Jadi kata orang rumah, sewaktu mereka sampai di rumah, aku sudah tergeletak di luar kamar, tepatnya di lorong menuju dapur. Tapi mereka bilang hari itu aku tidak mengamuk seperti biasanya. Mereka hanya menunggui tubuhku yang katanya kaku, seperti orang yang hampir mati. Padahal di alam sana aku tidak diam. Justru aku berada di dalam hutan yang lebat, yang hanya diterangi oleh cahaya bulan. Seperti sebelumnya, aku mendengar suara desis-desis yang mengelilingiku. Jika sebelumnya aku melihat pohon, kabut, dan abangku, kali ini aku berhadapan dengan banyak sekali ular. Bahkan 2 di antara ular-ular itu suara desisnya lebih kencang dan ngeri. Mereka berkepala manusia perempuan dan laki-laki. Di atas kepala ular jantan dan betina itu ada semacam benda yang berkilau. Dan di kepala ular betina ada seperti mahkota. Ya, sama seperti yang ada di film misteri. Itu pertama kali seumur hidupku aku melihat makhluk yang mengerikan. Dan bahkan paling mengerikan. Kalian bisa bayangkan di posisiku dikeliling ular-ular seperti itu, bukan hanya jijik dan takut, tapi pasrah. Hanya kata hati yang bisa kuandalkan untuk meminta tolong pada Tuhan. Keanehan tidak hanya di situ. Ular-ular itu mendekat ke arahku. Aku pun mundur pelan-pelan, sepelan mungkin, tapi tetap berusaha mengandalkan mata gesit melihat ke sekeliling. Jika mereka mau menjadikan aku santapan, aku sudah lama hancur dan membusuk. Dan entah bagaimana, tubuhku dan keluargaku di dunia nyata, tapi mereka seperti tidak berniat menjadikanku santapan. Mereka malah terus mendekat ke arahku sampai aku terjatuh ke sebuah lubang, yang ternyata itu lubang kuburan yang sudah digali dan masih baru. Bahkan lubang itu seukuran tubuhku. Dari dalam lubang aku melihat kedua ular yang paling besar mendekat ke lubang, tapi tidak melakukan apa-apa. Di situ aku kembali teriak, "Ah, Mama, Bapak, Abang, tolong aku." Aku berpikir jika aku harus mati dengan cara ini, setidaknya Tuhan menolongku. Biarkan aku hidup kembali beberapa menit saja untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang menunggu di rumah. Pasrah. Aku hanya ingin menangis di dalam lubang itu. Tiba-tiba, api-api kecil turun dari pinggiran lubang. Begitu juga tanah-tanahnya. Mulai runtuh dengan menimbun sebagian tubuhku yang menyisakan tangan kanan dan kepalaku. Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku hanya mendengar sayup-sayup suara di udara memanggil namaku. Aku tidak dapat teriak memanggil mereka di sana. Hanya bibir yang mengucap komat kamit. Intinya, maafkan aku. Itu saja. Mukjizat Tuhan pun datang menolongku. Sebuah cahaya kecil menyilaukan mata. Aku hanya melihat. Aku pikir itu malaikat surga. Tapi ternyata malaikat di kehidupan nyata. Dia adalah abangku. Dia datang mengulurkan tangannya dan berkata, "Ayo kita pulang. Keluarga di rumah sedang menunggumu." Sungguh,
Aku tidak merasa terangkat atau bangun dari lubang itu. Tapi setelah sadar, aku sudah dikelilingi orang-orang dan bahkan ditangisi. Aku langsung menangis. Aku langsung menangis histeris melihat semua itu. Aku juga melihat mama yang sedang memegang pisau dapur. Adikku langsung bilang, kalau tadinya mama mau menusukku, karena biar aku mati saja supaya tidak merasa sakit. Dan dia juga tidak melihatku sakit. Di dalam rumah juga ada banyak orang yang datang. Syukurlah nak, kamu bangun. Syukurlah kamu bangun nak. Kami berpikir kamu sudah mati, kata bibi yang langsung memelukku. Aku hampir tidak percaya hal yang terjadi kepadaku. Untuk memastikan kalau aku masih hidup, aku memanggil mereka satu persatu. Mereka kembali memelukku dengan tangisannya. Apa kamu sudah betul-betul sadar nak? Ini mama sayang. Ini mama. Kamu tahu, kamu tidak sadarkan diri dari pagi tadi. Sekarang sudah malam. Kamu pasti lapar, mau makan apa? Mama siapkan sayang ya. Aku hanya mengangguk, tidak percaya semua itu bisa terjadi. Semua orang yang datang juga satu persatu menyalami dan pamit pulang. Bahkan mirisnya ternyata beberapa orang di luar sedang mengukur kayu untuk peti matiku. Setelah sekian lama mencari informasi tentang para manang atau dukun tua di beberapa kampung, Bapak akhirnya mendapat informasi kalau katanya di kampung BA ada seorang dukun, sebut saja Pak Samin, yang bisa mengobati penyakit seperti yang aku alami. Hari itu juga dengan ditemani abang, Bapak berangkat ke kampung BA untuk menemui Pak Samin. Malam harinya sekitar jam 7 malam mereka sudah datang ke rumah kami. Pak Samin yang melihat kondisiku bilang, ini bukan cuma sakit, tapi mau dibawa pergi. Ada orang yang sengaja menandainya untuk tujuan tertentu. Bapakku bilang, jadi bagaimana? Apakah bisa bantu kami? Anakku sudah sakit selama seminggu. Pak Samin bilang, bisa. Sepertinya harus dilakukan malam ini juga. Tolong bantu aku siapkan syarat-syarat yang akan digunakan. Syaratnya seperti di sini. Ada ayam kampung, darah ayam, ulut, bambu, beras kunyit, gendang, dan sebilah parang. Kalau Pak Samin sendiri sudah membawa barang-barang antiknya seperti batu dan lain-lain. Ritual pun dimulai di tengah malam, mungkin jam 11 malam atau 12. Sebelumnya, Pak Samin sudah mengingatkan aku untuk tidak bangun dari tidur dan jangan berbicara apa-apa, kecuali merasa sakit. Kalau dengar sesuatu yang memanggil namaku, atau suara aneh apapun, jangan bicara apalagi menjawab. Kami juga diolesi oleh Pak Samin dengan darah ayam di jidat. Ketika Pak Samin membacakan mantra-mantranya, aku mendengar suara rintihan dari luar yang minta tolong. Pak Samin sepertinya mendengar juga, karena beliau menekan bahuku mengisyaratkan untuk diam saja. Selama ritual berlangsung, semua anggota keluarga berada di satu ruangan di ruang tamu. Tidak ada satupun yang diizinkan untuk keluar, meskipun hanya ke dapur atau ke kamar. Di penghujung ritual, Pak Samin bilang ke orang rumah, saya akan pancing makhluk itu dengan bambu dan pulut ke dalam halaman rumah. Jika kalian mendengar sesuatu, jangan keluar, kecuali bapak dan abangnya. Tapi nanti tunggu sampai saya panggil. Bapak nanti bawa kendang, abang nanti bawa bambu yang saya letakkan di atas piring.
Tapi jangan bicara apa-apa, kata beliau. Pak Samin lalu keluar dengan memegang sebilah parang yang diikat di pinggangnya. Setelah kurang lebih 1 jam, Pak Samin memanggil bapak dan abangku untuk keluar membawa benda yang tadi disebutkan. Mereka pun keluar. Lalu terdengar suara pukulan gendang memecahkan keheningan malam itu. Tidak lama setelah itu, bapak dan abang seperti terdengar lari ke arah kolam yang letaknya jauh dari rumah. Ya, dekat perkebunan sawit. 1 jam setelah mereka ke sana, mereka pun datang masuk rumah. Tanpa berbicara apa-apa, Pak Samin meminta bapak dan abang untuk membantunya mengemasi beberapa barang-barang antik yang artinya ritual malam itu sudah selesai. Kemudian aku dipindahkan ke kamar. Pagi harinya, Pak Samin mulai berbicara. Awalnya Pak Samin bicara padaku. Karena aku yang mengobatimu, maka sesuai aturan dukun, mulai hari ini kamu jadi anakku. Untuk mengikat hubungan darah antara kita, aku akan mengambil sedikit darahmu dan aku tukar dengan darahku. Pak Samin lalu menusuk telunjukku dan telunjuknya dengan jarum. Darah yang keluar lalu ditelan. Maka itu menjadi ikatan darah. Layaknya bapak kandung. Pak Samin juga bilang kalau aku harus memanggilnya dengan sebutan bapak dan memanggil kedua orang tuaku dengan sebutan paman dan bibi. Aku langsung nangis pecah di situ. Apalagi menatap wajah mereka, sungguh kalimat itu tidak bisa keluar dari bibirku. Sebelum pulang, Pak Samin makan dulu. Ketika sedang makan, Pak Samin ngomong sekaligus memberitahu pantangan untukku. Pak Samin bilang begini, "Nah, pantangan untukmu, mulai hari ini sampai 3 bulan ke depan, kamu tidak boleh pergi jauh, hanya di rumah saja. Kalaupun mau keluar, cukup di area kampung ini saja. Jangan nyebrang kemana-mana, apalagi nyebrang sungai. Dan untuk semua anggota rumah ini, di hari ketiga nanti, jika kalian mencium bau busuk dari arah kolam tadi malam, jangan ada yang ngomong. Contoh, bau busuk, bau bangkai, dan ucapan lainnya." Setelah selesai makan, Pak Simin pun pulang dengan diantar abang. Di situ perasaanku campur aduk, mau senang tapi sedih. Begitu juga sebaliknya. Karena aku tidak bicara dengan kedua orang tuaku. Melihat wajah mereka, aku langsung nangis. Bagaimana tidak? Kata-kata pertama kali keluar dari bibirku semasa kecil sampai usia ini adalah bapak dan mama. Jangankan mengubah sebutan itu, bertemu mereka saja langsung beda suasana hati. Mereka pun sama. Setiap melihatku mereka meneteskan air mata, tapi tetap tersenyum. Senyum seperti berkata-kata, "Kamu baik-baik saja." Justru itu membuat hatiku berontak. Karena tidak tahan berhari-hari tidak saling bicara, aku memutuskan untuk tetap menggunakan sebutan bapak atau mama. Karena pantangan itu yang tersulit dan tidak dapat aku patuhi. Karena pantangan itu sudah kulanggar, aku pun berniat untuk bertemu Pak Samin untuk meminta izin. Seminggu setelah ritual pengobatan, aku minta abang untuk mengantarku menemui bapak. Di sana aku langsung bicara. "Pak, aku minta maaf karena sudah melanggar satu pantangan dari bapak. Maafkan aku ya, Pak." Bapak atau Bapak Simin bertanya, "Pantangan mana yang kau langgar?" Aku pun menjawab, "Pak, aku tidak bisa mengubah sebutan bapak, mama menjadi paman atau bibi. Karena itu membuatku merasa seperti ditinggalkan. Tidak masalah kan, Pak?" Bapak Simin bilang,
Oh, tidak apa-apa. Karena yang terpenting kamu harus tahu kalau sekarang aku juga orang tuamu, sama seperti mereka, kata bapak sambil mengusap kepalaku. Aku merasa sangat lega. Akhirnya aku tidak ada lagi rasa canggung kepada kedua orang tuaku. Meskipun harus stop ke sekolah selama hampir 3 bulan, tapi setidaknya aku sudah sehat. Semoga kalian yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan dan keselamatan selalu dari Tuhan. Amin. Wah. Amin. Ini ceritanya panjang banget sih, Rob. Panjang banget dan gokil banget ini. Panjang banget dan gokil. Dan dari tadi kita ada gangguan teknis terus Gangguan ya dari teknis tadi. ya, iya. Jadi ini mungkin sobat-sobat parah yang nonton, tiba-tiba kepotong. Kok tiba-tiba kepotong. Nah, Tiba-tiba kok gelasnya di sini tadi, tiba-tiba ke sini, tiba-tiba di sini. Ini soundcardnya maju dan lain-lain. Nah, ini memang karena dari tadi kita ada gangguan teknis. Tenang aja, gangguan teknis kok. Teknis, beneran Iya. teknis kali ini. Karena baterai kamera habis. Itu tapi jadi sebuah pelajaran buat kita. Besok pakai baterai dummy aja biar Nah, langsung iya, benar, kita iya. dicolokin ke UPS nanti biar aman. Nah, Biar stabil. biar stabil, biar aman juga. Aman biar, kameranya. Itu tuh yang itu alat record tuh biar aman awet. Tapi ini nanti editingnya yang Editingnya itu. ini panjang banget loh Dok, sesinya. Dan dari ceritanya tuh memang sepertinya dia kayak mau bukan ditumbalkan, tapi iya ditumbalin Iya. Mau karena dibawa. Tapi kata Pak siapa? Samin. Pak Samin. Kata Pak Saminnya kan waktu pertama kali lihat katanya ini ada orang yang sengaja ini gangguin dia gitu kan. Bener kan? Berarti ular itu tadi adalah, kalau dari nalarku dari cerita barusan, ular ini itu sebuah media untuk mengirimkan sesuatu. Karena bukan sembarangan ular yang masuk rumah gitu sekali. Karena ular ini emang dari awal datang berkali-kali kan. Iya, aku tadi sempat skeptis waktu kau baca cerita tadi, Rok. Dia atau kakaknya yang menemukan ada sisik ular. Iya, sisik ular yang sudah ganti kulit gitu Ganti kan. kulit, tapi masih utuh. Masih utuh. Kalau menurutku itu ular beneran sih. Itu ular beneran. Kalau ular jadi-jadian dan memang dia itu dikirimkan untuk melukai orang, dia tidak meninggalkan sesuatu. Oke, iya. Bahkan kalau udah mau dipukul tiba-tiba hilang. Kaget. Kaget. Kemana ini ularnya? Nah, kebanyakan kan seperti itu ya, kalau kita dapat kiriman-kiriman cerita, aku habis dikirimin sesuatu nih, Iya. atau ada cerita nih, omku habis kena kiriman sesuatu, ada ular di rumah. Ternyata emang paketnya ular ya kan. Iya, anaknya pesan ular. Iya kan, nggak tahu. Semoga kita tidak bertemu ya. Iya kan. Tapi ada hal yang menarik, Rob. Kan tadi ritualnya udah selesai ya. Betul. Apakah ini adalah salah satu bentuk budaya atau memang ritualnya seperti itu? Kenapa harus jadi anak dari dukunnya? Itu tadi aku jadi mind blown banget. Aku juga kayak wah, baru denger nih aku ini kayak gini. Iya kan? Jadi hal yang baru aja. Ini pertama kalinya kita membacakan cerita dan ada ritual di mana ini nih gue kena sihir misal ya. Terus dapat bapak angkat jadinya. Dapat bapak angkat ya. Iya kan jadi bapak angkat kan. Iya. Secara nggak sengaja itu kan. Nah itu hal baru sih. Aku juga itu baru dengar itu kayak gitu. Atau mungkin ini budaya sana. Budaya sepertinya iya. Yang kita nggak tahu ini. Karena kan tadi katanya sesuai aturan dukun katanya gitu. Aturan atau apa tadi katanya? Iya. Sesuai itu kamu sekarang jadi anakku katanya gitu. Nah, itu hal yang cukup unik ini. Nah, mungkin untuk teman-teman sobat parah nih yang tabu budaya seperti ini atau mungkin pernah mengalami, bisa nanti komen ya, Rok. Komen. Wah, sekarang bisa komen di bawah. Iya kan? Like video, subscribe, jangan lupa. Iya ya, akhirnya kita bisa bilang like, subscribe. Wah. Share, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi.
Ini nanti editor ada nak ting gitu ya. Ada. Biasanya YouTuber kan gitu kan. Iya, biasanya YouTube gitu. Nanti teman-teman bisa komen tuh pengalamannya atau semisal teman-teman punya cerita. Nah, itu dia. Bener kan? Langsung aja hubungi kita. Langsung masih ada di Linktree nggak sih, Rok? Masih ada. Masih ada ya? Instagram kita masih ada. Nah, mungkin itu juga akan kita cantumkan di bio semisal teman-teman mau mengirim ceritanya. Nanti kita masukin linknya di deskripsi. Atau cerita temennya. Atau cerita Pak D-nya. Pokoknya pengalaman. Bener banget. Dan kalau misalnya, wah, Mas, aku di Jogja nih kebetulan gitu, pengen cerita, bisa nggak? Bisa banget. Nanti langsung taruh di sini, taruh tengah sini nanti. Kita Sherlock nanti kalian yang datangin kita tapi. Iya. Masa kita bawa studio ke tempat? Iya, agak sulit ya. Jadi nanti kita akan untuk teman-teman yang berkenan untuk hadir dan menceritakan ceritanya secara langsung, nanti bisa DM kami aja. Iya, bener kan? Iya. Bisa DM kami aja langsung. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Ceritakan dulu. Iya. Jangan langsung di-share ceritanya di YouTube. Takutnya. Benar. Karena ini mungkin di beberapa sobat parah yang sudah mengikuti podcast kami cukup lama ya. Lama banget ya. Lama banget. Itu sempat terjadi satu hal yang kurang mengenakan. Nah, ini mungkin spill dikit. Di episode pertengahan ya, Rok ya. Betul. Itu kami sempat mendapatkan sebuah cerita dari daerah Jawa Timur lah. Jadi di salah satu cerita itu ternyata membawa dampak yang cukup serius ya, Rok ya. Betul. Bahkan sekitar 2 mingguan ya dampaknya ya. Dampaknya 2 mingguan. Jadi alangkah baiknya nanti teman-teman sobat parah yang mau cerita nanti di sini, nanti kita ngobrol dulu lah. Betul. Ya. Sebelum kita rekaman kita ngobrol dulu di belakang gitu kan. Soalnya waktu itu ya di sini ya. Ya, di sini. Seperti inilah. Seperti ini. Jadi sekarang sobat-sobat parah setnya seperti ini. Walaupun kami mau pamer aja ini warna hitam baru. Gila, cat baru. Khusus untuk visual yang keren buat sobat-sobat parah hero ya. Nah. Ya, jadi ya intinya itu serem aja sih. Intinya serem. Jadi kita ngobrol dulu. Jadi kalau dari cerita yang kami bacakan tadi memang itu kami mendapatkan dari internet ya, Rok ya. Betul. Dari internet. Nanti siapapun yang memiliki cerita ini dan merasa kayak, Mas kasih kredit dong. Nanti kami akan kasih kredit nanti ya. Betul. Di konten kami di Instagram. Ini kita izin kirim menceritakan ceritanya. Betul banget. Nah, gak kerasa, Rok. Ini kita udah cukup panjang sebenarnya ceritanya. 1 jam lebih kayaknya. 1 jam lebih. Ini nanti editor tapi gak apa-apa. Yang penting sobat-sobat parah yang kangen dan menanti-nanti akhirnya terhibur dengan 1 jam spesial buat menemani buka puasa sama sahur kalian ya. Betul. Benar banget. Ya sudah. Jangan lupa untuk stay tune terus di YouTube kami yang baru. Di Spotify juga ini karena ada yang mendengarkan dari Spotify mungkin 1-2 orang. Ayo ke YouTube cobain lah. Iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Subscribe, yoi. Dan yang dari YouTube juga mungkin penasaran, ini baru lihat kami dari YouTube gitu kan. Mampir-mampir ke Spotify mungkin untuk mendengarkan episode sebelumnya yang nggak kalah serem juga. Bener banget. Jadi, sebentar Rob. Gimana tuh? Ada satu hal yang lupa. Apa tuh? Kita penutupannya gimana sih? Penutupannya biasanya kita menyarankan kalau ada yang mau kirim-kirim cerita, ya udah tadi ya. Iya kan, soalnya udah kirim cerita ya silakan, nanti ada linknya di bio Instagram kita biasanya, tapi karena ini di YouTube nanti kita taruh linknya di deskripsi. Benar. Bisa mungkin kirim cerita, nanti ada link yang mengantarkan kalian ke semacam Google dokumen gitu ya Mas ya. Ya semacam form lah. Google Form gitu. Nanti kalian isi di situ. Nah, kalau kalian juga pengen cerita bareng ya silakan, nanti hubungi aja kami di sini, nanti kita cerita bareng di sini.
Bener banget. Jangan lupa cek sosial media kami lah di bawah sini. Asik. Sekarang udah relate ya, Roy ya. Yoi. Kalau kemarin kan belum relate, kita harus menyebutkan. Jangan Tapi lupa. ini tetap harus disebutkan soalnya ada yang denger di Spotify. Oh iya juga ya. Bener. Di Instagram podcast Ranah Horor. Nanti ada link tree-nya di bio itu. Yoi, yang penting jangan lupa merinding disco. Merinding disco. Anjay. Ya sudah, sekian dari episode kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sobat-sobat parah, jangan lupa untuk stay tune terus. Yoi. Sampai Sekian jumpa. sampai jumpa di Episode selanjutnya.